membangun pemerintahan yang bersih, modern, dan melayani berbasis transparansi, akuntabilitas, dan keteladanan dengan mengoptimalkan pelibatan publik dan pemanfaatan teknologi atau smart city. Salah satu bentuk inovasi dalam hal ini adalah aplikasi Jaki dalam pemanfaatan teknologi, sehingga warga juga bisa memberikan masukan dan keluhan melalui aplikasi tanpa harus datang ke balai kota. Meja pengaduan di balai kota tetap dibuka kok di era Anies. Justru dengan aplikasi Jaki, warga lebih hemat waktu. Meja pengaduan dibuka di era sebelum Anies. Tujuannya, warga dapat mengadu langsung, biar aduannya bisa didengar langsung sama gubernurnya. Tapi kok era sebelumnya aduan warga dan permintaan warga yang minta jangan digusur gak didengerin sih? Alhamdulillah, aplikasi Jaki era Anies ini juga mendapatkan penghargaan loh se-Southeast Asia di Brunei 2021 yang lalu. Keren gak tuh? Kedelapan, mengembangkan kinerja dan tata kelola pemerintahan untuk merealisasikan rencana kerja hingga 95%. Mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dalam audit laporan keuangan, mencapai predikat 80 dalam laporan akuntabilitas. Kinerja instan pemerintah atau LAKIP, menghentikan praktik penyelewengan di dalam birokrasi dan memperbaiki manajemen aset-aset milik pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Wah, ini oke banget. Nggak heran jika selama dipimpin Anies Baswedan, Jakarta mendapatkan WTP terus-terusan loh. Ini sejarah baru bagi Jakarta selama 5 tahun berturut-turut. Ini tandanya pemerintahan Anies bersih. Alhamdulillah. Padahal, di kepemimpinan sebelumnya, Jakarta gak pernah meraih WTP atau wajar tanpa pengecualian dari BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Waduh, jangan-jangan, gak boleh suzon dulu. Kesembilan, meningkatkan realisasi rencana program atau daya serap anggaran untuk memperluas cakupan dan efektivitas program-program penanggulangan banjir dan kemacetan, rehabilitasi dan pemeliharaan lingkungan hidup, serta pengelolaan sampah. Sebelum Anies memimpin Jakarta, tahun 2017, Jakarta selalu masuk dalam 3 besar kota termacet di dunia loh. Lalu perlahan kemacetan Jakarta turun. Versi TomTom Traffic, indeks kemacetan Jakarta akhirnya turun ke 10 besar, lalu melesat hingga 30 besar. Luar biasa bukan? Soal penanganan banjir, jangan ditanya lagi. Anies melakukan pengerukan sungai, pembangunan dan revitalisasi sungai dalam proyek 942. Dan target banjir surut di Jakarta hanya dalam waktu 6 jam. Luar biasa. Tenang, nggak sampai berbulan-bulan. Terus ditinggal lari-lari sama gubernurnya. Kayak sebelah. Soal sampah, Anies memberikan fasilitas landfill mining atau penambangan sampah dan RDF atau pembakaran untuk TPS Bantar Gebang. Sehingga sampah-sampah di sana akan dengan cepat terproses dan menjadi energi terbarukan. Ini pertama dan terbesar se-Indonesia loh. Gimana? Masih bilang Anies nggak bisa kerja? Jangan sampai mabuk isu hoaks dari buzzer ya. Ke-10, memuliakan perempuan Jakarta dengan mendukung inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif. Melakukan pendataan dan pemantauan dini terhadap ibu-ibu hamil dan balita yang memerlukan bantuan khusus. Memberikan cuti khusus bagi suami selama proses kelahiran anak. Serta menyediakan fasilitas-fasilitas publik khusus seperti ruang menyusui dan tempat penitipan anak yang dikelola secara sehat, profesional, dan bisa diakses seluruh warga. Ke-11, memberdayakan perempuan Jakarta dengan mendukung sepenuhnya partisipasi perempuan dalam perekonomian, antara lain melalui pemberian kredit usaha perempuan mandiri. Anies melatih perempuan Jakarta lewat Jackpreneur dengan pelatihan-pelatihan yang membangun ekonomi untuk modal usaha. Anies luncurkan juga program kredit usaha bagi perempuan mandiri. Tercatat, selama pandemi 2021 sampai 2022, ada sekitar 2.000 perempuan Jakarta yang mendapatkan kredit tersebut. Ke-12, melindungi perempuan dan anak-anak Jakarta dari praktik pelecehan, kekerasan, dan diskriminasi serta praktik perdagangan manusia atau human trafficking. Dengan mengaktifkan 267 rumah aman, merevitalisasi unit reaksi cepat perlindungan perempuan berbasis aplikasi bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Jakarta, dan memberi subsidi bantuan hukum bagi korban. Anies berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkannya, agar perempuan dan anak mendapatkan perlindungan. Gimana?
kebanjiran fakta yang sesungguhnya tentang kinerja nyata Anies Baswedan. Yuk sebarkan, jangan sampai kita dicekoki info palsu dari buzzer-buzzer bayaran. Pastikan rakyat Indonesia memilih pemimpin yang sudah terbukti dan teruji. No lip service. Pilih